datang di podcast Bakat dan Minat. Nah, saya di sini selaku moderator untuk memandu perbincangan hari ini. Dan di sebelah saya ada narasumber yang namanya siapa, Mas? Halo, kenalin, namaku Bagus Nurrahman dari S1 Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Fisipol. Ya, dari Unisa. Untuk kegiatannya sehari-hari apa, Mas? Untuk kesehariannya ini aku lagi magang di Kemenag Surabaya. Ini juga sebagai langkah untuk mengisi SKS di semester 5 sekarang. Oh, baik, Mas. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita menuju topik terkait kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia yang senior ini, Mas. Masnya sudah tahu kan terkait Timnas Indonesia sendiri yang dikualifikasi Piala Dunia? Iya. Baik, tahu. Nah, yang pertama sendiri kan Timnas Indonesia kan vs Cina kan dengan skor berapa, Mas? 2-1. Nah, di situ kan Sintayong kan mengalami kekalahan. Nah, itu apa dari mental dari pemainnya sendiri dengan skor kekalahan 2-1 sendiri, padahal di situ kan sudah menyiapkan strategi dan menyiapkan mental sebelum bermain, dan juga kan apalagi kan di situ ada pemain keturunan kan. Kan di situ kan ada Mas Hilger dan Eliano, kan itu kan pastinya kan ada dampak juga untuk timnas Indonesia. Akan tetapi di situ kan malah timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-1 vs Cina tersebut. Nah, menurut pandangannya Mas Bagus sendiri gimana? Ya, aku jawab ya. Iya. Untuk kekalahan kemarin melawan Cina dengan skor 2-1 itu sebenarnya menimbulkan sebuah kekecewaan yang mendalam bagi supporter Indonesia. Yang mana seharusnya untuk Sintayong ini menurunkan line up utama dia. Kan di sini kan untuk line up-nya itu kan banyak sekali ya. Yeah. Line up yang cadangan itu dimainkan kemarin. Yeah. Dan itu ya yang membuat kita emang gagal untuk meraih kemenangan gitu. Ya, jadi kita itu tidak boleh untuk meremehkan lawan, meskipun Cina itu telah terbantai habis saat pertandingan untuk laga-laga sebelumnya. Nah, mungkin saya rasa Sintayong tetap melakukan strategi dan juga taktiknya dengan bereksperimen lah untuk memainkan beberapa pemain cadangan dan tidak langsung menurunkan line up utama. Tapi di situ menjadi sebuah dampak yang mana itu adalah sebagai penyebab kekalahan daripada melawan Cina kemarin. Nah, untuk terkait pemain naturalisasi yang terbaru ini kayak Mas Hilger sama Eliano sendiri itu kan ya berdampak lah untuk VS Cina sendiri. Kan kemarin kan Mas Hilger kan ya main pertama kan. Nah, terkait adaptasi kan pastinya susah, dan juga kan kayak Eliano kan nggak dimainkan gitu. Nah, untuk menurut pendapat jenengan gimana? Ya, pastinya kalau pemain diaspora yang mana itu adalah salah satu pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia seperti Mas Hilger, itu pastinya memiliki dampak tersendiri bagi timnas kita, yang mana itu memperkokoh lini belakang ya yang ada di timnas. Tapi kemarin kan kesalahannya kan dari Sen Patinama yang melakukan blunder di situ ya. Karena ya itu bukan line up utama sebenarnya. Mas Hilger untuk pertama kali beradaptasi oke lah. Ini adalah debutan mereka. Salah satu ya untuk Mas Hilger sendiri. Jadi untuk performa ya oke lah. Performa Mas Hilger itu sudah oke sebenarnya. Cuma kemarin ya yang sangat disayangkan adalah kenapa kok nggak langsung menurunkan line up utama saat melawan Cina. Oke. Mungkin pandangan dari Sintayong itu kayak merotasi pemain, Mas. Apalagi kan
setelah VS Cina kan VS Jepang. Oke. Dan juga saya di situ kan agak lucu gitu mas terkait yang aku masih dilompati oleh Asnawi itu mas. Padahal market value-nya itu lebih tinggi. Pemain seharga Iya. manusia seharga 173. Iya mas, dilompati dengan pemain Liga 1. Oke. Oke. Baik. Untuk yang kedua itu terkait VS Jepang mas ya. Nah, Indonesia kan mengalami kekalahan dengan Cina kan dengan skor 4-1. Itu kan pastinya kan PSSI kan dan pihak pelatihnya sendiri kan pastinya akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk melakukan VS Jepang itu sendiri. Nah itu menurut pendapat sampai sendiri terkait evaluasi dan strategi apa untuk bisa menahan kontra Jepang maupun serangan dari Jepang sendiri untuk tidak mengalami kekalahan dengan skor berapapun. Ya begini mas, kalau dari segi kualitas dan segi apapun itu Indonesia emang kalah jauh dari Jepang dari segi permainan dan ataupun segala pemain gitu. Kita kalah jauh. Ya kan ini kan sudah terjadi, kita kalah melawan Jepang dengan skor 4-0. Iya, 4-0. Yang mana sebenarnya Sintayong ini juga sudah melakukan strateginya dengan baik lah ketika kita dihadapkan dengan tim yang lebih besar dari kita dan memakai strategi dan taktik bertahan dan counter attack itu merupakan sebuah hal yang memang harus dilakukan ketika melawan tim yang lebih besar atau berat gitu. Tapi kenyataannya ya kita tetap kalah 4-0. Iya. Oke. Terkait strategi kalau boleh tahu masnya sendiri tahu nggak terkait strateginya formasinya timnas Indonesia oleh Jepang sendiri? Kalau kemarin itu kan Jepang saat lawan Jepang itu Indonesia memakai strategi 3-4-3. 3-4-3. Yang mana itu memang strategi untuk kita defense dan juga counter attack. Namun ya lawannya Jepang gitu. Iya Jepang ya. Bisa mas ya. Apalagi kan kalau kata pengamat sepak bola kalau dengan skor imbang kan luar biasa gitu. Betul. Akan tetapi kan peringkat kita kan sama Jepang kan ya lebih tinggi Jepang daripada kita. Maka dari itu kan kita kan mengalami kekalahan 4-0. Nah itu bakal mengalami kekalahan tersebut itu ada dampak mental lah dari pemainnya sendiri. Ya kalau untuk mental itu pasti ya, pemain kita itu mengalami kekalahan secara 2 kali berurut dan untuk mentalnya itu pasti pemain kita terkena down. Ya. Bahkan saat melawan Jepang pun yang dikutip dari asisten pelatih Pak Arianto yang mana saat itu kekalahan melawan Jepang itu kesalahannya disebabkan oleh kurangnya koordinasi teman-teman pemain ini yang ada di lapangan dan juga sama down mereka karena emang press ketat dari Jepang dan juga transisi bola mereka itu sangat cepat. Itu yang membuat mental kita down. Apalagi kita habis kalah secara berurutan setelah melawan Cina dan juga melawan Jepang. Kalau untuk sisi mental ya, tapi untuk Sintayong ini sebenarnya kita sudah ditata menjadi mental yang lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya karena kita tahu karakteristik Sintayong sendiri adalah pelatih yang notabene disiplin dan juga keras. Oke. Iya. Baik. Kan itu kan terkait segi mental kan mas ya. Yang saya tanyakan kan sekali lagi kan di media sosial kan kayak pengamat sepak bola kan apalagi kan itu kan beliau kan mengatakan ya Sintayong untuk setelah mengalami kekalahan tersebut dan juga beliau itu kayak minta mungkin mengganti pelatih yang lebih baik lagi dan juga itu kayak mengganti pelatihnya itu dari Belanda kan. Terkait Belanda sendiri kan untuk berkomunikasinya sendiri kan gampang daripada Sintayong sendiri kan untuk berbahasa Korea kan yang harus ditranslate terlebih dahulu dan juga kan harus translatornya itu tadi kan menjelaskan ke pemainnya untuk strateginya ya begini
oh ya kamu harus gini-gini. Nah itu menurut pendapat jenengan gimana? Padahal kan kalau mengganti pelatih kan tidak semudah itu, apalagi kan eh, bisa dilihat lah dari Profesor Sintayong sendiri kan ya beliau kan sudah susah payah dari nol untuk membangun timnya sendiri itu. Nah menurut pendapat saya sendiri gimana? Iya, sebenarnya untuk beberapa komentar yang mana Sintayong out dan lain sebagainya itu kita harus realistis saja menilai. Untuk kekalahan melawan Cina itu memang pure murni kesalahan Sintayong yang melakukan rotasi pemain, karena sebenarnya nggak apa-apa kita rotasi pemain dan eksperimen gitu, tapi ini adalah kualifikasi Piala Dunia yang mana kita ini memang menjadi target kita untuk masuk ke Piala Dunia, dan harusnya kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu saat event-event penting seperti ini. Ya kita harus sesuai target lah. Tapi ketika kekalahan melawan Jepang itu memang menjadi sebuah hal yang harus kita wajari lah. Kita harus maklum seperti itu, karena ini lawannya memang benar-benar lebih sulit. Dia ranking 15 FIFA, sementara Indonesia ini masih ranking 131 saat masih melawan Jepang kemarin. Iya, masalahnya kemarin. Jadi kita harus memakai kacamata realistis. Ketika kita memang membangun tim ini bukan masalah pelatihnya atau pemainnya dan begini-begini, tapi ini membutuhkan sebuah chemistry, sebuah waktu. Pada kenyataannya Sintayong ini adalah pelatih yang memberikan progres paling tinggi daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Oh seperti itu. Tapi kan di situ ada yang menarik mas, pada saat pertandingan Jepang kan. Nah di situ kan ada pemain target naturalisasi selanjutnya ada oleh Romi. Nah itu kan dia kan ya kayak kecewa gitu setelah Indonesia mengalami kekalahan dengan Jepang dengan skor 4-0. Tetapi kan oleh Romi sendiri kan kayak ngomong lah kalau bisa mengubah Indonesia yang lebih baik lagi. Panjenengan sendiri gimana terkait pandangan oleh Romi sendiri itu apa meskipun Indonesia mengalami kekalahan 4-0 kan tetapi masih bisa lah untuk memperjuangkan bangsa ini untuk Piala Dunia. Dari kemarin kan oleh Romi kan pernah bilang seperti itu ketika ditanya oleh Erick Thohir, ini kalah 4-0 gimana bulan, dan dia menjawab dia akan tetap optimis, dia akan memberikan sebuah optimisme pada meyakinkan dirinya sendiri bahwasanya saya akan bisa mengubah tim ini suatu saat nanti. Ini merupakan sikap optimis dari seorang Oli Romi, yang mana ya kita realistis saja karena kita ini membutuhkan ketajaman pada lini serang kita, terutama seperti Ole ini adalah pemain yang usianya cukup matang dan juga dia memiliki jam terbang di era divisi atau Liga 1 Belanda yang mumpuni daripada pemain-pemain lainnya. Ya, Rafael Strijk ini kan juga umurnya masih 20 tahun. Jadi kan kita juga perlulah memperkuat lini depan kita lagi. Jadi seperti itu. Nah, terkait penyerangan sendiri kan ada Rafael Strijk, Ratna Armangun, sama Witan sama Marcelino. Nah itu apakah sebelum kedatangan oleh Romi sendiri itu kayak kejadaman lini serang timnas sendiri itu kayak kurang atau gimana mas? Soalnya kan dari timnas sendiri kan sudah menyiapkan tim pelatih striker dari Korea dan juga tim pelatih striker sendiri kan juga tidak bisa dipandang bulu, apalagi kan pelatih striker sendiri kan pernah melatih dari pemainnya Korea itu mas yang nomor 7 loh. Iya. Iya. Ya gini mas. Jadi untuk masalah seperti itu ya kita harus mengukur skala prioritas dulu. Kita memakai kita ini lawan siapa? Kita ini di kelas mana?
saya tidak meremehkan sekelas Bernard Strike, Marcelino dan juga Witan Sulaiman sebagai lini depan Indonesia itu tidak, tapi kita harus mengukur dengan rasional gitu. Ini lawannya adalah di level Asia dan sebentar lagi kalau kita mau ke Piala Dunia ini levelnya sudah internasional. Dan kalau kita setak tidak mengupgrade lini depan atau tidak menajamkan lini depan kita, maka ya itu akan menjadi sebuah problematik lagi. Iya, betul sih. Sama katakan itu betul sekali. Percuma pertahanan Indonesia itu sangat kokoh dan solid, akan tetapi kalau segi penyerangannya itu kayak kurang gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya yang mungkin ini yang terakhir, yang VS Arab Saudi. Nah, Indonesia kan setelah mengalami kekalahan 4-0 melawan Jepang, dan di situ kan pastinya kan katanya sampai sendiri kan tidak, Indonesia sendiri kan tidak menyiapkan segi mental, taktik dan apapun. Nah, untuk VS Arab Saudi-nya sendiri itu ada kesiapan nggak untuk pemain timnas Indonesia sendiri, apalagi kan mentalnya kan ya sudah kena gitu Mas. VS Jepang itu sendiri dengan 4-0. Ya lagi-lagi kalau kita ngomongin kesiapan, pastinya timnas Indonesia sangat siap sekali, dan ini kemenangan melawan Arab Saudi 2-0 ini merupakan sebuah keberhasilan dari manajer tim, dari pelatih maupun pemain. Ketika kita kalah melawan Cina dan Jepang secara berurutan, pastinya kita juga merasa terkena mental. Bahkan supporter kita pun juga pastinya untuk kekecewaan, bertambah kekecewaan dan menurunnya dukungan kepada kita, kepercayaannya meluntur gitu Mas. Tapi hal seperti itu dapat diatasi oleh teman-teman yang dari manajer tim dan juga Sintayong sebagai pelatih untuk membangun lagi mental para pemain, dan hasilnya apa? Dari evaluasi tersebut akhirnya kita dapat memenangkan pertandingan itu. Dan juga mungkin dari segi strategi dan taktik lah, dia memainkan 3-5-2 saat melawan Arab Saudi, dan itu memang benar-benar terbukti bahwasanya itu adalah strategi yang berhasil gitu, mengalahkan Arab Saudi. Itu kan juga sebuah progres dari evaluasi kemarin 3-4-3 melawan Jepang, dan sekarang memakai 3-5-2 saat melawan Arab Saudi. Baik. Nah itu kan setelah melawan Jepang dan melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Nah, di situ ada yang menarik Mas di sosial media. Nah, itu ada fan Indonesia lah, itu mengatakan bahwa kalau tidak memainkan Aliano itu Sintayong out saja itu. Nah, menurut pandangan sampai itu sendiri gimana terkait tersebut? Ya, ini adalah pandangan saya sebagai supporter sendiri. Jujur bagaimana ya, Eliano ini adalah pemain yang memang potensial, pemain yang didatangkan diaspora dari jauh-jauh dari Belanda demi membela timnas Indonesia, dan dia tidak dikasih bermain oleh Sintayong dengan alasan mungkin kurang cocok dengan permainan dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini kita juga harus menjadi supporter yang bijak, yang mana ini adalah kebutuhan tim, ini adalah racikan atau strategi yang mana memang diperlukan Sintayong. Jadi kita harus memakai hal yang rasional lah, bahwasanya Sintayong itu lebih membutuhkan ini, lebih membutuhkan itu. Jadi mungkin kita harus menerima saja bagaimana nanti hasilnya. Yang penting kan hasilnya gitu kan. Kemarin memang Eliano kok nggak main, tapi kenyataannya tetap menang. Meskipun nggak main dia. Iya, kan ya kamu pilih saja, kamu pilih Eliano main, tapi belum tentu menang atau yang kemarin gitu. Tidak ada hasil yang sangat memuaskan. Jadi pelatih itu juga mempunyai pandangan dan skema tersendiri. Dan untuk Eliano itu kan orangnya kan sabar dan legowo. Saya ngomong seperti ini karena saya melihat dari beberapa sumber-sumber tentang Eliano. Pastinya ini kan menjadi sebuah sorotan ya, ketika diperbincangkan Eliano kok tidak main begini gitu kan. Nah,
itu adalah pendapat dari teman-teman sendiri, teman-teman timnas dan juga asisten pelatih, bahwasanya Eliano ini kan adalah orang yang legowo dan sabar, dalam artian dia itu menerima segala keputusan Sintayong dan tetap untuk membuktikan bahwasanya dia ini pantas. Ya kita lihat waktu saja, dan semoga ya Eliano cepat beradaptasi dan menyesuaikan skema permainannya dengan sang pelatih Sintayong. Mungkin dari sifatnya Eliano sendiri itu kayak Sandiwas Mas. Dulu kan Sandiwas sendiri kan main di kualifikasi Piala Dunia kan agak susah, apalagi kan dulu kan Sintayong kan mempercayai Asnawi Mangkualam sebagai kapten, kan sisi kanan kan susah kayak digantikan oleh pemain lain. Nah mungkin sifat dari Eliano sendiri kayak sifatnya Sandiwas, kan Sandiwas sendiri kan ya benar yang dikatakan oleh Masnya sendiri, kayak si Eliano sendiri kayak sabar dan legowo untuk menunggu waktu yang tepat buat menunjukkan permainan ke sang pelatih sendiri itu. Ya kita mungkin hitung waktu saja lah. Iya. Semoga konsistensi dan juga sikap pantang menyerah dari Eliano ini terus ada, bahkan semua pemain timnas kita. Karena kalau sikap yang seperti itu memang harus dicontoh oleh setiap pemain, karena nantinya itu bisa membawa timnas kita ke lebih baik lagi, bukan bisa ajak nasional, dan semoga juga dapat masuk ke Piala Dunia sesuai target. Oke, semoga doa dari supporter Indonesia terkabulkan. Kayaknya dari pelatih Jepang sendiri itu kayak mungkin kayak menunggu lah untuk Indonesia dan Jepang itu untuk menuju Piala Dunia secara bersamaan gitu. Itu kan setelah melawan Arab Saudi kan skor 2-0 kan, otomatis kan peringkatnya kan ya di atas Australia Mas ya. Apakah seperti itu? Peringkatnya Indonesia Apa ya? untuk klasemen ini peringkat 3. Artinya duanya Australia, akan tetapi di situ nilainya sama ya. Iya. Dan itu setelah melawan Arab Saudi tersebut itu kan secara peringkat kan sekarang kan peringkat 3. Itu kan pasti ada dampaknya ke peringkat ke FIFA. Nah kalau boleh tahu Mas, untuk peringkat FIFA sekarang berapa Mas setelah melakukan kemenangan VS Arab Saudi sendiri? Untuk kemenangan melawan Arab Saudi sendiri, timnas Indonesia pastinya memiliki tambahan nilai dari FIFA, dan itu memang banyak sekali, sekitar 19 poin kalau nggak salah, dan itu membuat ranking Indonesia yang dari 131 menjadi 125 Sekarang berikutnya dari progresnya Sintayong itu tidak main-main ya Mas, meskipun melatih dari nol kayak melatih fisik, passing dan lain sebagainya. Itu ya. Mungkin dari saya segitu Mas terkait seputar kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia untuk kedepannya itu lebih baik lagi, dan juga tidak ada fan-fan yang mengomongkan negatif itu tadi kemudian. Ya mungkin pesan dari aku untuk kita para supporter, haruslah kita menjadi supporter yang baik dan bijak, yang mana kita ini harus memakai kacamata yang jelas dalam menilai timnas Indonesia. Ya mungkin kalau dari supporter sendiri kan pernah ya kita pastinya menjelekkan atau memuja seorang Marcelino, seorang umur 20 tahun yang malah sudah masuk timnas senior, ya kan? Nah, jadi kita harus realistis, setinggi apa sih sebenarnya? Setinggi apa ekspektasi kita pada seorang yang masih berumur 20 tahun itu, dan kenyataannya performanya sangat luar biasa, menjadi match of the match pada pertandingan terakhir melawan Arab Saudi. Dan intinya jangan kita menjadi seorang supporter yang
cepat untuk menghujat. Kita harus bijak bagaimana menjadi supporter yang baik, yang selalu mengawal timnas dalam keadaan menang ataupun kalah. Mungkin kalau dari saya cukup itu. Oke. Kan apalagi kan dari Marcelino sendiri kan yang mencetak 2 gol Mas PS Arab Saudi, apalagi gol terakhir kan posisinya kan jelek begini kayak ala-ala Ronaldo kan, itu kan viral di dunia bawah, menunjukkan ini loh Marcelino yang sebenarnya itu. Dan apalagi kan ya Marcelino kan anak Unesa sendiri Mas, pastinya kan kita ya mahasiswa Unesa kan pastinya bangga juga ya Mas, apalagi ya Marcelino sudah bermain di kancah juara ya Mas. Iya, pemain Akbor ya Mas. Sekian dari saya, bila ada kesalahan maupun ucapan yang mohon dimaafkan ya, mohon maaf Mas kalau ada kekurangan di sini, dimaklumi. Dan dari saya, mohon maaf bila tertorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.